Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Kembali lagi di channel Kerabat Quran, setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu insyaallah. Mengutip sebuah tulisan dari Syekh Abdul Rahman bin Abdul Salim, beliau menceritakan tentang sebuah kisah dari Nabi Sulaiman bersama semutnya, di mana Nabi Sulaiman saat itu melihat seekor semut sedang mencari makan di alam liar. Beliau kan punya kemampuan sebuah mukjizat untuk berinteraksi, salah satunya adalah dengan hewan ya, dan hewan itu adalah semut yang beliau temui. Ketika itu beliau, Nabi yang mulia, bertanya kepada seekor semut, "Setahun kamu makan berapa banyak?" gitu. Kemudian semut itu menjawab, "Selama setahun saya makan seikat gandum," gitu. Maka beliau akhirnya membuatkan sebuah rumah untuk semut dan disimpanlah di situ satu genggam atau satu ikat gandum gitu ya di dalam rumah itu. Kemudian Nabi Sulaiman akhirnya mengajak semut itu untuk tinggal di rumah yang sudah disediakan oleh beliau. Nah, ketika itu beliau pun berkata, nanti 1 tahun ke depan, 1 tahun berikutnya beliau akan datang kembali ke rumah semut itu untuk memberikan lagi seikat gandum. Nah, setahun berlalu, akhirnya singkat cerita Nabi Sulaiman datang kembali ke rumah semut itu dan mengecek bagaimana kondisi semut. Ternyata beliau menjumpai gandum yang disediakan oleh Nabi Sulaiman sebanyak seikat gandum itu ternyata masih tersisa setengahnya gitu. Jadi tidak habis, padahal sebelumnya semut itu mengatakan dia 1 tahun itu makannya 1 ikat gandum. Lantas Nabi Sulaiman terheran-heran dan berkata kepada semut itu, bertanya, "Kenapa ini gandumnya nggak habis gitu? Sedangkan kamu bilang kamu biasa makan 1 tahun itu seikat gandum." Maka semut itu menyampaikan bahwasanya sebelumnya aku itu bertawakal kepada Allah soal rezekinya, soal makanannya, maka aku tidak takut. Setiap hari dia bergantung kepada Allah, maka dia tidak takut perkara rezekinya gitu, akan dia dapatkan sebanyak apa gitu. Maka dia tidak merasa khawatir dan dia selalu merasa aman karena rezekinya dijamin Allah. Kan tetapi ketika mulai semut itu dimasukkan ke dalam rumah dan tidak usah mencari rezeki kemana-mana, dijamin oleh engkau wahai Nabi mulia, semut itu merasa dia tidak aman gitu, tidak aman dalam artian di sini ketika bertawakalnya tidak kepada Allah, justru bergantungnya kepada manusia. Aku takut engkau lupa untuk datang ke sini, untuk datang lagi menemui semut itu gitu. Jadi ketika bertawakalnya ke Nabi Sulaiman, semut ini merasa ragu dan merasa tidak aman, makanya dia tidak menghabiskan 1 ikat gandum itu. Justru dia makan sedikit-sedikit dan menyisakannya, takutnya Nabi Sulaiman itu lupa. Jadi dia membuat sebuah persiapan ya, khawatir memang lupa, jadi tidak dihabiskan semuanya. Cerita Nabi Sulaiman dengan semut kecil ini menjadi tamparan mungkin bagi banyak orang dan bagi saya pribadi, betapa kita selama ini seolah lebih percaya rezeki kita dijamin oleh manusia kebanding kita mempercayakan rezeki kita dijamin oleh Allah. Bagaimana tidak kita melihat misalnya kehidupan orang yang dia seorang pejabat atau memang pegawai negeri gitu, yang dia digaji oleh negara, udah dijamin rezekinya, setiap bulannya sudah ada nominal gaji tertentu, atau karyawan-karyawan gitu dari kantornya, para pedagang mungkin yang sudah punya banyak klien, sudah banyak kontak-kontak pelanggannya, yang sebenarnya bisnisnya itu sudah sangat menjamin gitu ya, menjamin kehidupannya gitu. Tidak melihat di situ ada peran Allah, tidak melihat ya yang sesungguhnya menjamin rezeki itu adalah Allah sendiri. Jadi semut ini menyadarkan kita gitu, ketika dijamin oleh Nabi Sulaiman makanannya selama 1 tahun,
Dia merasa khawatir, dia merasa tidak aman, dia takut Nabi Sulaiman lupa sehingga dia mati kelaparan dan segala halnya. Tapi selama dia bertawakal kepada Allah, dia tidak merasa khawatir, dia merasa aman dan dia berikhtiar gitu ya setiap harinya. Maka sudah selayaknya kita ini memperbaiki mindset kita, di mana kita menggantungkan harapan kita, menggantungkan rezeki kita dan segala perkara yang sudah Allah janjikan, yang sudah Allah persiapkan, perkara dunia untuk kita ikhtiar ya semampu kita. Tapi ada hal yang memang belum ditentukan oleh Allah, yaitu akhir dari kehidupan kita. Maka ini yang harus kita persiapkan gitu, persiapkan sebaik-baiknya bekal menuju kehidupan yang lebih panjang lagi, yang lebih kekal lagi, karena semuanya ini, apapun yang kita miliki adalah titipan, semuanya adalah milik Allah. Pekerjaan kita, rezeki kita, semua makanan yang kita miliki, semuanya adalah pemberian dari Allah. Maka kita bergantung kepada yang menjamin rezeki kita, yaitu Allah saja. Semoga kita lebih tenang ya, lebih merasa aman ketika kita menggantungkan harapan dan khususnya soal masalah rezeki, supaya kita tidak mengkhawatirkan. Ya walaupun misalnya kondisinya sekarang di masa pandemi banyak usaha yang gulung tikar, banyak usaha-usaha yang akhirnya mangkar gitu, atau misalnya banyak usaha yang gulung tikar dan bahkan kena PHK gitu ya. Mungkin secara hitung-hitungan matematika manusia, siapa yang akan menjamin rezekinya setelah di PHK? Siapa yang akan memberi dia makan dan segala hal? Ya, maka mudah-mudahan cerita ini menjadi sebuah motivasi atau inspirasi untuk kita semuanya, agar kita gantungkan segala harapan kita dan segala rezeki kita hanya kepada Allah saja, supaya hati kita tenang insya Allah. Demikian, semoga bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.